desa terus bawahnya ada Quran, itu tidak termasuk menghina. Karena setiap satu kota punya hukum tersendiri. Jadi ketika dia ada dalam satu kota, Quran harus berada pada posisi yang paling atas. Jangan ben gundule rawani. Ternyata setelah diletakkan di dalam Al-Quran masih hilang. Karena gundulnya istrinya sendiri, gundulnya bapaknya sendiri, gundulnya anaknya sendiri. Jadi jangan sekali-kali meletakkan uang di sela-sela kitab Al-Quran, kitab hadis, kitab-kitab para ulama. Hukumnya haram. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, mengeluarkan dahak, itu afdolnya berkumur baru membaca lagi. Diupayakan tengah-tengah membaca Al-Quran jangan sampai menguak atau angop. Angop itu menguak ya. Angop. Diupayakan kalau mau angop, bacanya berhenti dulu, kemudian angop, kemudian dilanjutkan lagi. Banyak di dalam kita mengagungkan Al-Quran. Kalau kita membuat jimat pakai ayat-ayat Al-Quran, jangan sampai diletakkan di tempat yang agak bawah. Contoh, diletakkan dalam dompet, dompetnya dimasukkan saku celana. Itu nanti akhirnya jimat Al-Quran itu ada berada di bawah. Apalagi saku celana bagian bokong. Nanti kalau duduk itu menjadi terinjak Qurannya. Letakkan di saku yang atas. Kalau seandainya kita membuat obat untuk kesembuhan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, itu ditulis, kemudian dituangi air, kemudian dibuat mandi orang yang pikirannya kacau, bahasa singkatnya stres, itu jangan sampai ketika menuangkan air dari leburan Al-Quran mengalir di tempat yang najis. Diupayakan diletakkan di satu tempat yang di situ tidak ada najisnya dan tidak dilangkai orang. Itu juga termasuk menghormat terhadap Al-Quran. Diletakkan di satu tanah, kemudian dikeduk kurang lebih 15 cm atau 25 cm. Kemudian yang sakit disuruh berdiri di tempat itu, dituangkan airnya, dan airnya masuk pada lubang tadi, setelah itu diurup kembali. Atau dibawa ke sungai, kedung yang airnya banyak, dituangkan di dalam kedung itu. Orang yang sakit dimandikan di dalam kedung. Jangan menelan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalam kertas tanpa dihancurkan terlebih dahulu. Karena nanti ketika masuk ke dalam perut, ayat-ayat Al-Quran itu akan bercampur dengan najis yang ada di dalam perut. Nah, jadi seandainya kita ingin ngambil berkahnya ayat-ayat Al-Quran atau untuk pengobatan dan lain sebagainya, jangan berupa kertas terus disuruh menelan pasien. Jangan, haram hukumnya. Tapi itu ditulis di dalam piring, terus dilebur pakai air, terus airnya diminum. Nah itu boleh, tidak apa-apa. Di antara fadilah surat Yasin, siapa saja yang punya anak yang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk diatur, sulit untuk dididik, tuliskan surat Yasin komplit dengan tinta minyak zafaron. Setelah itu kemudian dikasih air, dilebur, dibusek semua sampai bersih, suruh minum anak itu. Itu diantara fadilah surat Yasin. Saya pernah melakukan itu, diminta tolong sama seseorang, tak tulis di piring atom. Ternyata ketika zafaronnya kering, itu dilebur sulitnya minta ampun, sampai lama itu gosoknya. Maka nulisnya jangan pakai piring atom tapi piring beling. Jadi cara nulisnya mungkin pakai ini pentol rek itu, dilincipi, nanti terus dicelupkan minyak zafaron, dibuat nulis Yasin sampai terakhir. Diawali dari Bismillah, nanti diminumkan kepada anak yang sulit untuk diatur, dididik.
insya Allah akan menjadikan anak ini luluh dan mudah untuk diarahkan. Di antara kita punya takzim terhadap Al-Quran, jangan biarkan kita tidur di satu kamar di mana di kamar itu ada Al-Quran. Walaupun tidak sampai haram, tapi ada satu ulama yang tidak mau tidur dalam kamar di mana di situ ada Al-Quran. Kalau beliau mau tidur di kamar kemudian ada Al-Quran, pindah dari tempat yang tidak ada Al-Quran. Karena apa? Di situ ada surat Allah kok saya tinggal tidur. Artinya kita kurang menghormat kepada Allah. Sampai seperti itu. Upayakan juga hayati makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka minimal di setiap rumah punya tafsir Al-Ibriz atau tafsir Al-Misbah. Itu yang dari Mbah Quraisyab kalau tidak salah ya. Itu pakai bahasa Indonesia. Kalau Al-Ibriz pakai pegon Jawa. Kalau kita sudah baca satu ayat, baca artinya yang di pinggir itu, baca lagi satu ayat, baca artinya, agar kita itu tahu, oh ternyata ayat ini maksudnya begini ya. Karena kita ini hampir 90% umat Islam itu terkena penyakit keset. Pegang Quran mulai usia 7 tahun sampai 70 tahun tidak tahu artinya. Maknanya apa sing dikarepno ini? 70 tahun itu bukan waktu yang pendek. Kita punya kitab, kita punya buku panduan, sama sekali tidak tahu apa yang dikehendaki, makna-makna dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. 70 tahun, bayangkan, ini penyakit yang luar biasa kronisnya. Ya, maka beli Al-Quran terjemahan, beri tafsir-tafsir terjemahan, kita buat baca. Karena apa? Tidak mengetahui makna itu menjadikan kurang hormat terhadap apa yang kita baca. Walaupun Al-Quran dibaca tok tanpa harus tahu maknanya, itu sudah merupakan ibadah yang luar biasa, tapi akan lebih sempurna ketika kita tahu tentang maknanya. Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi ketemu Allah 99 kali. Kemudian beliau berkata, kalau saya nanti mimpi lagi yang ke-100, saya akan mau tanya sama Allah. Mimpi yang ke-100 bertanya, ya Allah, ibadah apa umat Nabi yang paling istimewa? Allah bersabda, baca Al-Quran. Baik faham atau tidak faham ya Allah? Paham atau tidak paham? Itu baca Al-Quran sangat istimewa. Jadi kita mengatakan, mengikrarkan di hadapan Allah, wabil islami dina, saya puas terhadap Islam sebagai agamaku, agungkan hurmah-hurmah Islam, agungkan syiar-syiar Islam. Semua ibadah adalah syiar Islam. Tempat-tempat yang menjadi syiar Islam, masjid, madrasah, ya. Masjid, apalagi Masjidil Haram, itu syiar Islam, di situ penuh. Ada Ka'bah, ada sumur Zam-Zam, ada Hajar Aswad, ada Sofa, ada Marwah, ada tanah Arafah, itu semua syiar Islam. Agungkan semua syiar Islam. Kalau umat Islam sudah tidak bangga dengan masjidnya, maka dia akan mencari kesibukan. Maka tidak aneh ada orang yang memakmurkan gereja sementara tidak pernah memakmurkan masjid, karena dia mencari kesibukan sementara sudah tidak bangga dengan masjidnya. Kalau kita tidak bangga dengan masjid kita, terus siapa yang akan memakmurkan masjid kita kalau bukan umat Islam? Maka makmurkanlah masjid, karena masjid adalah syiarnya Islam. Kalau orang Kristen memakmurkan gereja, sudah barang tentu. Orang Hindu Buddha memakmurkan vihara, sudah barang tentu. Kalau umat Islam tidak memakmurkan masjid, maka timbul pertanyaan, siapa yang suruh memakmurkan? Kalau umat Islam sudah tidak bangga dengan masjidnya,
tidak bangga dengan sholat berjamaah di masjid. Siapa yang suruh memakmurkan masjid? Karena ini adalah tempat-tempat syiarnya umat Islam. Haji syiarnya umat Islam, umrah syiarnya umat Islam, pakaian yang sopan syiarnya umat Islam. Rasulullah tidak pernah mengharuskan dalam satu bentuk pakaian. Mau pakai adat Jawa, mau pakai adat Perancis, mau pakai adat Amerika, mau pakai adat Malaysia tentang menutup aurat. Asal dua, satu sopan, dua nutup aurat, selesai. Tapi khusus untuk sholat ada perintah khusus, pakai surban, pakai rida. Ini khusus untuk sholat. Untuk sehari-hari silahkan, kita mau pakai jubah, kita mau pakai celana panjang, kemudian atasnya hem atau kemejan, karena lelaki tidak masalah. Kita mau pakai celana kemudian ada sarungnya pendek seperti Malaysia, manapun, adat manapun tentang pakaian boleh, asal satu sopan, dua menutup aurat. Bagi perempuan pun seperti itu. Rasulullah tidak membatasi tentang pakaian perempuan, asal satu sopan, dua menutup aurat. Karena kalau menutup aurat tok tidak sopan, itu masih dosa. Contoh, seorang wanita yang pakai legin tidak ditutup lagi. Legin itu pakaian dalam, dipakai gitu tok. Sudah pakaiannya legin, terus kaosnya sport keluar, ini masih dosa itu. Itu yang disabdakan Rasulullah, kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi masih telanjang. Karena apa? Pakaian legin dengan pakai baju sport itu masih menampakkan semua. Itu yang susu juga ketok susu, yang bokong ketok bokong. Itu kalau berjalan, lelaki yang melihat itu greges-greges sampai rumah ketisen. Karena apa? Dia nutup aurat tapi tidak sopan. Maka harus dua, sopan dan menutup aurat. Tapi untuk khusus sholat ada perintah khusus dari Rasulullah, pakai surban, pakai rida. Mau sarung sama kemejan, hem, monggo. Mau model apa, monggo. Tapi untuk sholat ada perintah khusus, pakai surban, pakai rida. Di luar sholat silahkan ya. Bagi yang senang jubah monggo, bagi yang senang levis monggo ya. Sudah sholat pakai jin lagi, celananya jin, bajunya jin, kadang sholatnya ya bersama dengan jin. Pakai yang sopan, sopan nutup aurat, sopan nutup aurat. Saya ulangi lagi, khusus untuk sholat ada perintah khusus dari Rasulullah, pakai surban dan pakai rida. Itu semua adalah syiar-syiar Islam. Beribu-ribu syiar Islam, karena semua bentuk ibadah adalah syiar Islam. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la